Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah ini pada pekan keempat kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan yang lalu kita sudah membacakan hingga ayat 29 dan 30. Di ayat 29-nya kita sudah menjelaskan juga terkait masalah bagaimana apa saja yang membedakan antara transaksi yang akad yang halal dan yang akad yang batil. Sekaligus juga sudah kita jelaskan apa saja letak perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah atau yang konvensional. Bahwa ayat 29 itu prinsip dasar bahwa perpindahan harta antar manusia, perpindahan harta antar hamba Allah harus menurut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jika keluar dari peraturan Allah, maka itu dinyatakan batil. Sekaligus di ayat 29 itu jangan sampai kalian menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa di sini bisa yang bersangkutan menghilangkan nyawanya sendiri dalam makna bunuh diri haram. Mungkin saja dia merasa gagal seperti yang dilakukan oleh orang Jepang misalnya. Kalau dalam pandangan mereka bunuh diri itu kehormatan. Dalam syariat Islam enggak ada kehormatan sedikit pun di situ. Nyawa itu mahal. Nyawa itu hanya boleh hilang dijual kepada Allah dengan harga yang mahal, yaitu hanya jihad fi sabilillah. Selain itu enggak boleh, harga mahal. Maka orang yang membunuh dengan berencana dan terbukti dengan sah dan meyakinkan di pengadilan diancam hukuman mati. Karena apa? Karena mahalnya nyawa di syariat Allah itu. Jadi enggak boleh membunuh. Bunuh diri juga dosa besar. Dan bunuh diri itu sudah dosa besar, bodoh pula. Maksudnya dia sudah melakukan dosa besar terus enggak sempat taubat. Ya kan? Kapan dia taubatnya? Dia bunuh diri gitu. Kalau ada orang membunuh gitu kan, lalu menyesal, masih ada kesempatan dia taubat. Kalau orang bunuh diri banyak kali ini enggak ada taubatnya gitu. Jadi ayat 29 ini sekaligus digabung di situ larangan memakan harta dengan cara batil dan larangan menghilangkan nyawa orang lain. Seakan-akan ada hubungannya, ada, karena sering sekali tindakan pembunuhan itu disebabkan harta. Sering sekali terjadinya penghilangan nyawa orang lain gara-gara harta. Jadi digabung dalam satu ayat larangan tersebut, ya ada hubungannya gitu. Dan ancaman dosanya dosa besar itu ditegaskan di ayat 30. Siapapun yang melakukan demikian dalam maksud permusuhan, harus begitu catatannya. Motifnya melanggar aturan Allah, motifnya kezaliman. Ingat motifnya. Kalau tak ada motif seperti misalnya hilang nyawa orang bukan karena maksud kesengajaan, ya kan, kecelakaan kendaraan, supirnya dosa enggak, ya, tapi hilang nyawa orang, dia supirnya, ya, tapi dia nggak ada maksud mencelakai orang, mungkin karena bannya meletus atau remnya blong misalnya, nah itu, atau karena kecelakaan yang disebabkan orang lain, ya kan, dia sudah sesuai dengan prosedur, ada orang yang ugal-ugalan kecelakaan misalnya, lalu hilanglah nyawa orang, gitu kan. Ini yang semacam ini, segala hal yang sifatnya tidak ada maksud kesengajaan maka tidak masuk dalam ancaman ayat ini, gitu. Atau mungkin termasuk menghilangkan harta orang dengan
hilang. Dia mengelola usaha, ya kan, mengelola usaha, harapan orang dapat untung, buntung misalnya, tapi bukan karena kesengajaan, ya karena keadaan yang berubah. Seperti rencananya kemarin sih, prediksinya kalau dalam rencana sih kalau nggak pandemi ya dapat laba besar, tapi ternyata pandemi, banyak usaha yang gulung tikar. Lalu pengelola usaha ini dosa nggak menghilangkan harta orang dengan cara batil nggak dia? Enggak. Nah itu. Jadi makanya penting di ayat 30 itu ada catatan, barang siapa yang melakukan itu dengan motif udwanan dan zulman, ya, udwan itu melanggar hukum Allah, zulman itu karena maksud niat menjahatin orang, itu ancamannya keras. Fasaufa nuslihi nara, ancamannya nar, gitu. Artinya catatannya lagi di situ, jika dia tidak taubat. Jika dia tidak taubat, lagi-lagi taubat selalu mencari solusi, menjadi solusi, ya. Maka memasukkan orang itu ke dalam neraka bagi Allah enggak sulit, ya. Allah itu tegas, Allah memiliki sifat aziz. Kalau mengampuni hamba, Allah itu memiliki sifat Rahman, Rahim, Ghafur, ya kan? Itu sifat kasih Allah. Tapi kalau Allah menghukum hambanya, apakah karena Allah kejam? No. Allah aziz, tegas. Jadi dua sifat itu ada sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Ini ada bahasan para ulama terkait hadis yang ketiga, ayat 31 ini. Kan tadi ayat 30 sudah memberikan ancaman tuh. Artinya dosa besar tuh, memakan harta, perpindahan harta antar orang dengan cara batil itu haram. Jelas dosanya dosa besar dengan motif itu tadi, udwanan wa zulma. Motifnya melanggar hukum, motifnya menjahatin, ya. Termasuk memakan harta negara, ya, masuk dalam ayat 30 ancaman 29 ini, memakan harta publik, ya. Harta negara, anggaran negara itu, harta publik itu, ya, dengan cara apapun dia melakukannya, markup proyek, ya, atau dia menerima sogok dari penerima proyek, apapun sifatnya yang bil batil, itu masuk dalam ancaman dosa besar juga itu semua, ya. Udah tuh, ini ayat 31 ini memberikan harapan lah. Itu kan udah jelas diancam dosa besar tuh, mengerikan tuh, ya kan? Nah, kalau kamu berkesempatan, ingat, kan kejahatan itu terjadi tidak hanya karena ada kemauan, tapi juga karena ada kesempatan. Kalau dua itu nggak bertemu, nggak jadi, gitu. Jadi ini nih berita gembira buat orang yang sudah bertemu dua kemungkinan itu. Kemauan ada, kesempatan ada. Udah? Tinggal mau dilakukannya atau tidak. Kalau dia mengambil opsi tidak melakukan, masuk dia di dalam ayat 31 nih. Jika kalian menjauhi dosa besar, kabair. Ingat, duanya ada nih. Keinginan, kesempatan. Baru dia disebut menjauhi. Enggak selalu kita ini ada dua itu. Enggak selalu. Saya lah misalnya tak pernah pula ada keinginan mau berzina. Bukan karena nggak ada kesempatan, keinginannya tak ada. Sudah keinginannya tak ada, kesempatannya pun tak ada. Aman. Berarti nggak masuk aku dong di sini. Iya, nggak masuk. Tapi bagus nggak? Ya bagus juga. Jangan diminta keadaan, ya Allah berikanlah aku kesempatan dan keinginan supaya aku hindari, supaya aku dapat ayat 31 nih. Nggak usah. Enggak usah. Ada dua kemungkinan. Kalau para nabi itu kan kita yakini para nabi itu maksum.
Maksum itu maksudnya apa? Terjaga dari apa? Perbuatan dosa. Jadi Allah setting dari awal mereka tak akan melakukan dosa. Ada settingannya udah. Atas rahmat Allah kepada mereka, disetting oleh Allah, tak bakal mereka melakukan itu. Begitu yang dimaksud maksum itu. Jadi kalau para nabi udah pasti maksum. Jadi tak ada keinginan dan tak ada kesempatan. Itulah Allah pelihara mereka. Model-model kita nih ada nggak kemungkinan kayak gitu? Mungkin saja ada hamba Allah misalnya kan, dikondisikan juga seperti itu, seperti ulama-ulama seperti misalnya kayak Imam Nawawi di dalam kesaksian oleh murid-muridnya, dia adalah bukan maksum, disebut mahfuz. Mahfuz itu artinya terjaga juga, tapi beda dengan maksum. Jadi misal kalau mahfuz itu gini, dari SMP dalam pertumbuhan remaja dia nggak pernah ada cewek naksir sama dia. Misalnya kan, dia pun tinggi pula seleranya. Akhirnya tak pernah pacaran. Karena apa? Perempuan tak ada yang suka sama dia. Mungkin dia juga jelek, atau mungkin seleranya tinggi, tak ada yang cocok. Mahfuz lah dia itu. Artinya terjaga juga. Artinya mungkin bagi orang lain, entah kenapa, tak ganteng-ganteng kali kok perempuan juga dekat sama dia. Nah tuh, itu peluangnya besar pula gitu. Jadi mahfuz itu rahmat juga, bentuk kasih sayang Allah juga buat kita. Kayak orang misalnya pejabat, dia pejabat nggak pernah ada yang nawarin ke dia promosi, padahal dia mampu nyogok, tapi nggak ada yang mempromosikan misalnya kan gitu. Berarti dia dihindari nggak dari kemungkinan itu? Iya, dihindari dia dari kemungkinan itu. Mahfuz gitu. Ini cerita ayat 31 ini lain. Ini kemauan ada, kesempatan ada, tapi ditinggalkannya, dijauhinya. Apalagi ini dosa besar. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Dihapuskan dosa-dosanya. Nah, dosa-dosanya yang maksud ini, di sini disebutkan catat. Di sinilah ayat 31 inilah muncul kata istilah dosa besar kan? Sudah kita bahas juga belum ayat ini. Kalaupun ini dikatakan dosa besar, ada nggak dosa kecil? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada dosa kecil. Nah, ayat ini menceritakan kalau kamu ada keinginan, ada kesempatan untuk melakukan dosa besar, tapi kamu tidak lakukan, maka dosa-dosamu yang lain selain dosa besar dihapuskan. Berarti ada dua kemungkinan dosa itu terhapus. Pertama, karena melakukan kebaikan, dosa kita dihapuskan. Seperti antara sholat ke sholat menghapuskan dosa, antara Jumat ke Jumat menghapuskan dosa, antara Ramadan ke Ramadan, antara umroh ke umroh menghapuskan dosa. Tapi dijelaskan oleh itu dosa apa yang hapus? Jawabannya bukan dosa besar. Terus dosa apa? Ya dosa yang bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Enggak ada dosa kecil yang bukan dosa besar aja. Jadi dosa itu terbagi dua, dosa dan dosa besar. Udah, bukan dosa kecil dan dosa besar. Jangan, karena dengan menambahkan kata kecil di depan kata dosa, itu artinya menganggap remeh dosa kecil sama artinya dosa besar. Menganggap remeh dosa itu sama artinya tidak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena melakukan amal baik menghapuskan dosa. Ayatnya juga ada innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Hadis juga ada ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah anda dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau terlanjur melakukan dosa, segera lakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Apa yang dimaksud menghapus di sini? Ya, menghapuslah. Nukafir angkum sayyi'atikum, kami hapus, kami timpa. Maksudnya kalau nanti di pengadilan dibuka buku BAP kita, nggak ada lagi itu. Gitu kan? Nggak diangkat lagi, nggak dituntut lagi kita di pengadilan. Jadi nggak ada, ya udah, itulah. SP3 yang pokoknya nggak ada tuntutan aja udah. Gitu kan?
Itulah rahmat Allah kepada kita itu. Itu yang kita inginkan. Jadi bahkan karena kamu menghindari dosa besar pun, itu dosa-dosamu tadi nggak diangkat lagi di pengadilan. Itu keampunan Allah itu. Ini berita hadisnya, berita ayatnya itu. Kami hapuskan dosa-dosa. Karena tentu kalau dihapus, ibaratnya kalau dalam bahasa pengadilan kan timbangan tuh ya. Hisab, yaumul hisab itu ditimbanglah, maka melayanglah piring dosa dia, lebih berat amal baik dia. Jadilah divonislah dia dengan rahmat Allah divonis selamat. Itu yang diharapkan tuh dia. Jadi berita baiknya di ayat 31 ini untuk supaya kita jangan itu, karena menghindari dosa pun juga dapat bonus dihapuskan dosa. Itu baiknya Allah sama kita itu. Hanya dosa yang bukan dosa besar. Berarti kalau dosa besar tidak ada penawarnya selain taubat. Sebagian data hadis mengatakan begini, bisa juga ditawar dengan amal apa? Haji. Ya, haji itu, karena haji itu salah satu amal yang besar, yang tinggi levelnya, itu pun bisa menghapuskan sebagian dosa besar. Dan ada juga satu amal lagi yang memang dihapus semua, yaitu jihad fi sabilillah. Itu lunas semua Pak, kecuali utang. Itu ada hadisnya. Semua dosa lunas sama jihad fisabilillah kecuali utang. Karena utang itu bukan karena utang itu dosanya. Jangan salah paham narasi hadisnya begitu, memang narasinya. Dosa amal yang paling tidak ada yang mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Semua dosanya lunas kecuali utang. Artinya utang tetap dibayar dari harta yang tinggalkannya. Dia mati syahid tuh, ya kan? Dia ambil dari harta yang ada, bayarkan ke utangnya. Jadi jangan nanti dikira ini kan pahala paling besar nih, utang ngikut nggak? Enggak. Utang nggak kebayar. Tetap harus dilunasi. Itu hubungan antar hamba Allah. Hubungan dosa kita kan kepada Allah. Semua dosa kita kepada Allah ya. Semua dosa itu kepada Allah. Jadi Allah lah yang punya hak prerogatif mengampuni atau tidak mengampuni. Jadi jangan nanti dikira ada nggak dosa kita kepada manusia. Ya dosa kita kepada manusia seperti misalnya menghinanya, atau dosa kita membuka aibnya, menggibahnya. Ya dosa itu kepada Allah sebenarnya. Jadi jangan dikira nanti kalau dia nggak maafkan menggantung nggak keampunan di Tuhan. Enggak. Jadi urusan dengan manusia itu urusan muamalah aja. Ya entah utang, piutang, harta, gitu kan? Nah, itu lunasilah. Tapi kalau urusan sakit hati, ada orang kan sakit hati, biar aja lah. Di akhirat ku tagih katanya. Kau yang salah, jangan sampai kata di akhirat ditagih. Nggak ada cerita tagihan ini. Kau yang masalah nanti, karena setiap kita ketika hidup di dunia ini ditagih memaafkan. Ya, ditagih memaafkan. Fa'fu wasfahu, ya, maafkan, lapangkan, itu perintahnya. Jadi jangan nanti dikira biar terhalang dia masuk surga. Enggak, ku maafkan katanya. Salah persepsi Anda. Setiap dosa kita itu kepada Allah. Hak Allah, hak prerogatif Allah yang mengampuni atau tidak mengampuni. Jadi jangan nanti ada seorang hamba mengira penting kali maafnya itu. Enggak. Ya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tak ada perintah minta maaf. Adanya perintah maafkanlah. Kalau minta maaf bagus. Tawadu, ya. Tawadu itu. Jangan pula ada berpikir dia minta maaf dulu baru ku maafkan. Berarti kau enggak, ya berarti kau enggak memaafkan. Kamu kena pasal perintah tadi, disuruh memaafkan tapi malah tidak mau memaafkan. Jadi keampunan Allah tidak terpaut dengan kemaafan dari hamba Allah.
Kalau dalam hadis dikatakan misalnya barang siapa yang ada terpaut hak-hak dari saudaranya di dunia maka halalkanlah, maksudnya selesaikan masalah itu ketika hidup. Ya, itulah juga yang ditafsirkan dengan minta maaf itu. Supaya nanti kalau ada hal-hal yang masih terkait dengan sesama hamba Allah maka halalkanlah. Halalkan itu artinya ibarat tali kusut, uraikanlah kusut itu. Kalau ada hak harta yang belum kau bayar, utang, bayarlah. Karena nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, muflis. Itu ada hadis itu memang. Nah, itu buat warning kita supaya meskipun memang hak Allah yang mengampuni itu, tapi ada hak-hak kadang yang terkait itu tersita apa kita? Kebaikan kita. Jadi hadis itu dua makna juga ujung-ujungnya. Muflis kan tersita banyak. Nah, itu dua pelajaran. Pertama, pelajarannya jelas, jangan gampang melanggar hak orang. Kedua, banyak-banyak amal soleh. Mana tahu nanti banyak sitaan, biar banyak perbendaharaan. Itu pelajaran juga kan dari hadis itu. Artinya karena nanti ada sita menyita, maka pungutlah amal itu yang baik-baik sekecil apapun. Pungutlah, entah berzikir pun pungutlah, ambillah. Karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada ada yang klaim kan, diambil dari. Jadi jangan anggap remeh amal kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu pula yang nanti menolong kita. Jadi teruslah. Gitu. Semangatnya hadis itu ada dua. Jadi bagi yang takut kesita amalnya maka perbanyak amal baik sekarang. Jadi banyak perbendaharaan dia. Silahkan sita. Nah, misalnya kan gitu. Lumayan. Nah, daripada tidak dua-duanya, amal soleh tak ada, menyakiti orang, hak orang juga teratuh. Ngeri kita ngebayanginnya. Itu berita dalam ayat 31 terkait masalah dosa, dan Allah mengampuni, memberikan bonus ya, karena menjauhi, karena menghindari. Dalam kondisi ada keinginan, ada kesempatan tapi dia tidak lakukan, dihindarinya, dapat mendelete dosa-dosa dia. Ingat, bukan dosa besar. Ayat 32 ini berpindah tema ayat. Jadi ada berapa ayat itu dari ayat 29, 30, 31 itu. Ini masuk lagi ke semacam tema mu'alah. Itu tadi kan semacam jeda gitu. Semacam jeda terkait masalah mengingatkan hubungan antar manusia, dosa besar ini. Akhirnya masuk ke ayat 32 ini mengingatkan lagi masalah hubungan antar manusia ini lagi. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ini ayat ini menyapa kepada kita semua, jangan kalian tamanni itu berharap menginginkan sesuatu seandainya, ya kan? Apa yang enggak boleh itu mendambakan, menginginkan sesuatu yang Allah lebihkan terhadap sebagian, tidak terhadap yang lain. Jadi yang satu diberi Allah lebih, yang satu tidak. Data-data terkait masalah ayat ini, keterangan para ahli tafsir terkait dihubungkan juga dengan perkataan salah seorang sahabiah yang belakangan jadi Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Dia curhat ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, enak kali jadi laki-laki itu. Kalau kami laki-laki, pastilah kami setara dengan mereka dalam amal. Mereka bisa jihad karena mereka laki-laki, kami tidak bisa. Maka dalam data-data asbabun nuzul disebutkan terkait masalah perkataan ini juga turunlah ayat ini.
Meskipun bukan hanya untuk menjawab perkara itu, jadi secara umum ini karena syariat Allah kepada kita ini, ya, syariat Allah kepada kita ini antara laki dan perempuan itu ada beda-beda. Contoh dalam waris sudah tahu sendiri kan, jatah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Terus dalam nikah kan, laki-laki menafkahi menjadi ketua di rumah tangga, sedangkan perempuan nggak pernah jadi ketua kan. Laki-laki melindungi, perempuan dilindungi. Dalam hal kesaksian, dalam kesaksian perdata, kekuatan kesaksian laki-laki itu setara dengan 2 kesaksian perempuan. Itu syariatnya begitu. Ini. Terus dalam hal ibadah pun auratnya bisa lebih banyak ketimbang kita, lebih ringan, mereka lebih berat. Gitu. Kesempatan beribadah pun laki-laki nggak kena haid, jadi nggak ada cerita free. Kalau perempuan ada free-nya, padahal dia pengen beribadah kepada Allah tapi nggak bisa. Hal-hal semacam ini nih, gitu ya. Terus gini, yang kita laki-laki kepada perempuan, ibu kita misalnya, Allah tagih bakti anak itu 3 kali, ibumu, yang keempat baru bapakmu. Kalau urusan ini kita nggak keberatan ya, kita nggak pernah. Tapi itu perbedaan juga kan, hak bakti itu loh kepada ibu itu sangat ditekankan ketimbang kepada bapak. Ini perbedaan-perbedaan. Ini fakta-fakta perbedaan ini di ayat ini antar kita, baik pihak laki atau pihak perempuan, supaya diingat oleh Allah, terimalah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan ini. Jangan menagih lebih. Aku pengen setara aja. Misalnya. Inilah larangannya. Jangan kalian mencita-citakan, jangan kalian menginginkan, jangan kalian berharap. Karena apa dilarang ini? Ini ada hubungannya dengan rasa kecemburuan. Jadi namanya perbedaan fakta ini mengundang kecemburuan. Contoh waris misalnya, karena dia abang dia lebih banyak, dia lebih sedikit, jadi mengundang hasad. Jadi ayat ini juga dijelaskan di kitab tafsir itu berhubungan dengan hasad. Karena hasad itu datang karena melihat ada kelebihan pada orang lain. Jadi ayat ini berlaku juga. Jangan kalian, ada orang dilebihkan nih, bukan urusan syariat, urusan dunia. Rezeki mungkin, jabatan mungkin, gitu kan, dimudahkan bagi dia begitu. Kau enggak dapat. Nah, jangan pelihara perasaan itu karena mengundang rasa hasad. Hasad ini buruk. Dalam hadis dikatakan hasad ini melahap amal kita seperti api melahap kayu itu. Buruknya perasaan hasad itu. Jadi hasad itu datang gara-gara ada kenyataan lebih antar manusia, entah urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau urusan dunia udah jelaslah, banyak sekali hasad nih. Ada hadis, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Meskipun sebenarnya itu bukan hasad, cuma ada dorongan untuk kompetisi aja. Kadang kompetisi ini ada rasa-rasa hasadnya enggak? Iya, kompetisi itu dah ada. Terpancing dia. Nah ini Nabi memberikan catatan juga, la hasada illa fisnatain, kecuali dalam 2. Pertama, dia melihat ada orang banyak duitnya, dan dengan duitnya itu dia banyak berderma, ya, mengorbankan hartanya di jalan Allah. Lalu dia terpancing untuk menjadi sesoleh itu atau lebih soleh dari dia. Itu oleh Nabi Muhammad, silakan kalau yang itu merasa termotivasi, terasa ingin bersaing dengan dia dalam kesalehan dermawannya.
Itu silakan. Kedua, merasa tersaingi, dia melihat ada seorang yang diberi oleh Allah ilmu, pengetahuan dan hikmah, dan dia menjadi arif dengan ilmunya, lalu dia merasa ingin bersaing, saya juga ingin menuntut ilmu yang banyak. Nah, kalau itu Nabi toleransi, silahkan itu mah, ya, itu namanya fastabiqul khairat, gitu kan. Nah, tapi kalau urusan jabatan cuma satu, kepala cuma satu kan, hasad dia, itu ujungnya kemana? Ujungnya dia ditumbangkan. Nah, itu udah nggak sehat tuh, karena peluangnya cuma satu tempat yang mau diperebutkan, hasad datang. Nah, itulah bahayanya. Ini wala tatamannau, ini hasad ini merusak, hebat sekali merusaknya. Dan penjelasan di situ, dan pembunuhan pertama di dunia ini pemicunya adalah hasad. Itu hilangnya nyawa pertama karena maksud kejahatan, motif kejahatan. Pembunuhan pertama dimotivasi apa? Pangkalnya adalah hasad. Qabil membunuh Habil, hasad karena jodoh. Gitu. Hasad karena yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak. Hasad dia terhadap yang diterima. Dan hasad ini jugalah yang membuat Banu Israel anti dengan Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim. Nabi Muhammad itu mereka enggak mau mengakuinya sebagai utusan Tuhan, enggak mau mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad karena hasad itu. Hasadnya dari mana? Karena selama ini utusan Tuhan itu dari Bani Israel. Dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Terus nabi-nabi yang tidak disebutkan lagi namanya masih banyak, termasuk Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Itu semua dari Bani Israel. Tiba-tiba datang dari Bani Ismail. Nabi Muhammad dari keturunan Ismail, sementara menurut Bani Israel keturunan Ismail itu keturunan budak. Lalu kenapa Allah berikan kenabian itu ke keturunan Bani Ismail? Hasad. Jadi hasad aja, bukan karena ajaran Nabi Muhammad itu mereka lihat salah, enggak. Karena ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang dibacakan kepada Nabi Muhammad itu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, sama dengan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Dan orang Bani Israel tahu ajarannya. Jadi apa yang menyebabkan mereka enggak mau jadi pengikut Nabi Muhammad? Hasad. Jadi protes mereka, kenapa bukan dari Bani Israel lagi Nabi terakhir yang dijanjikan itu? Hasad. Jadi yang penyebab kekufuran itu hasad. Termasuk iblis hasad juga terhadap, hasad dia terhadap Adam. Allah tagih sujud kaum malaikat kepada Adam. Keberatan dia. Nah, ini semua masuk dalam larangan ini. Wala tatamannau. Allah melebihkan Adam dibanding malaikat. Siapa yang mau diprotes? Mau protes Allah? Apa kita memprotes Allah? Iblis mau protes dia. Tapi apa gunanya protes dia? Dia berhadapan dengan siapa? Nah, dia tahu diri dia. Hasad itulah pangkalnya. Ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Hasad. Dia merasa Adam dilebihkan dibanding dia. Inilah semua pangkal penyakit hati. Jadi ketika ayat ini mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, umum untuk urusan din dan dunia. Ya, baik urusan din. Kalau urusan din tadi seperti syariat, warisan, kekuatan kesaksian. Kalau urusan dunia, inilah urusan dunia kita yang banyak ini. Hasad. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Untuk laki-laki udah dapat jatah
menurut bagian pahala, bisa juga atas apa yang mereka usahakan. Perempuan juga dapat bagian pahala dari apa yang mereka usahakan. Nasibum mimaktasabu. Jadi masing-masing kita ini Allah janjikan pahala. Terimalah itu. Sudah ada Allah kaplingkan sedemikian. Terima, ridolah. Terus was'alullaha min fadlih. Kalau mau lebih, minta kepada Allah supaya jangan muncul hasad. Contoh, minta kepada Allah kelebihan apa? Kelebihan rezeki, minta kepada Allah. Boleh, boleh. Jangan hasad. Artinya hasad itu jangan berusaha itu tadi, menghentikan orang atau menghilangkan nikmat dari orang. Itu hasad, dosa itu. Tapi kalau misalnya lihat orang banyak rezeki dia mau, ya Allah berilah aku rezeki, silakan, mintalah. Tapi jangan berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Orang terkenal, kalau mau kau terkenal, berdoalah kepada Allah, silakan. Tapi jangan bunuh karakter orang itu sampai orang itu rusak karakternya misalnya. Itu hasad. Ya, keberatan dia orang itu banyak pengikutnya, lalu keberatan dia diupayakannya supaya para pengikut ini benci pada. Ini hasad, ini tidak benar. Tapi kalau kamu banyak pengikut, silakan berdoalah kepada Allah, boleh. Tapi jangan mengusahakan nikmat, hilangnya nikmat dari orang lain. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah tahu. Sifat alimnya Allah itu artinya tahu apa yang ada dalam perasaanmu, tahu juga amalmu, dan Allah tahu apa balasan yang pas untukmu. Jadi enggak usah kamu khawatir. Kalau Allah Maha menghitung, Maha menyimpan data, tak ada hamba Allah nanti di akhirat yang dikecewakan karena dijanjikan misalnya pahala sekian, ternyata enggak dapat sekian. Enggak ada yang kayak gitu. Yang diancamkan hukuman terus nanti diparah-parahin hukumannya, enggak ada juga kayak gitu. Sesuai ditetapkan oleh Allah, sesuai janjinya, sesuai ancamannya. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Walikullin, bagi setiap laki dan perempuan, ja'alna mawaliya, ini terkait harta nih, ayat 33 dari surah An-Nisa terkait harta. Harta terkait masalah warisan. Mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh dua orang tua. Jadi ada yang meninggal, entah dia ayah atau ibunya. Nah, anak-anaknya nih, ada laki ada perempuan. Atau yang meninggal itu saudaranya, abangnya atau adiknya. Atau yang meninggal itu istrinya atau suaminya. Ini al-walidan wal aqrabun. Jadi al-walidan ayah dan ibu. Kalau al-aqrabun ya abang atau adik, termasuk pasangan. Saya, istri saya itu akrob saya, bagian dari akrobin saya. Fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33 ini ada penjelasan hukum sampingan terkait masalah warisan, selain warisan ya. Tadi kalau disebut dalam Al-Quran al-walidan, berarti nggak ada kemungkinan dari ayah dan ibu. Kalau al-aqrabun, saudara, baik si ayah atau si ibu, si ayah saja atau si ibu saja, dan termasuk pasangan kita, istri atau suami, itu aqrabin. Nah, dalam cerita waris, ayat waris sudah lewat kita kemarin. Waktu beberapa bulan yang lalu sudah lewatkan ayat waris itu, udah ditentukan apa namanya? Jatah-jatah masing-masing calon ahli waris itu. Walikulin, ini ayat sudah kami berikan mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sudah ditentukan oleh Allah jatahnya, terimalah itu. Nah, ayat lanjutannya ini walladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan siapapun yang kalian ada ikatan sumpah, ikatan janji ketika hidup, nanti kalau aku mati, kau kan teman dekatku, kita seperjuangan, nanti jatahmu. Dulu sebelum ayat waris turun itu berlaku. Mereka sama-sama dari Mekah, sama-sama menderita dalam perjuangan Islam. Saudara-saudara, kadang ayahnya juga masih musyrik, saudara-saudaranya musyrik, kadang anaknya juga masih musyrik. Jadi pewarisan di masa itu diikat dengan sumpah. Aku bersumpah nanti kalau aku mati maka, jadi mirip apa yang dinyatakannya dalam sumpahnya, itulah warisannya. Nah, siapa penerima warisan itu kadang ya teman dekatnya, teman seperjuangannya. Hingga menjelang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat yang ada di surat Al-Ahzab. Ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Ayat Al-Ahzab ayat 6. Ayat itu menginformasikan dulu pada saat kalian awal-awal Islam hubungan masalah warisan karena ikatan kedekatan, tapi sekarang hubungan darah mengalahkan hubungan seislam. Saudara seislam betul tetap, tapi urusan warisan sudah diputuskan, yang mendapat warisan hanya hubungan darah dan hubungan nikah saja. Itulah yang ini. Dan ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Yang ada ikatan rahim, artinya kita bersaudara sesama muslim loh. Ingat, sesama muslim. Kalau yang satu tidak muslim, enggak juga ya. Karena warisan kita hukumnya harus dalam seiman. Jadi kalau udah sama-sama muslim, maka kalahlah teman dekat. Kau walaupun teman seperjuangan saling menolong, sementara saudara sendiri tidak misalnya, Allah aturkan itu. Maka ayat hukum ayat 33 bagian pertengahan ini, yang siapapun dulu kalian tetapkan mereka dapat jatah dari harta kalian, kalian berikan bagian mereka, dihapus hukumnya, ditimpa hukumnya dengan ayat Al-Ahzab ayat 6. Jadi enggak berlaku lagi ini ikatan sumpah walaupun sesama muslim, seperjuangan dia tidak lagi diamalkan. Dulu ini berlaku juga kepada dijatahkan 1/6 dulunya sebelum ayat Al-Ahzab itu turun. Jadi ayat ini hukumnya dinasakh namanya. Nasakh itu masuk dalam bab nasikh mansukh. Pengetahuan itu wajib bagi siapapun yang mempelajari tafsir, yang menjelaskan ayat Al-Quran, maka orang-orang itu harus paham nasikh mansukh. Jadi harus baca kitab dia, baca tafsir dia, kalau supaya nanti jangan dibacanya terjemahannya, wah, dijelaskannya menurut terjemahannya, enggak dibacanya data, itu bahaya. Jadi ada data-data ayat tertentu dalam Al-Quran itu hukumnya tidak lagi ditimpa oleh ayat, tidak lagi dilanjutkan. Ini yang bagian setengah aja ya. Walladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Itu aja yang ditimpa hukumnya.
Selainnya enggak. Jadi ayat-ayat ini semua masih dalam konteks hubungan muamalah antar manusia. Termasuk nanti ayat yang akan kita bahas pada bulan depan, ayat 34. Penting juga bagi siapa yang merencanakan menikah dalam waktu dekat, ikutlah ngaji ayat 34 ini. Penting untuk diketahui bagi para calon keluarga baru ya. Bagi yang punya orang tua, yang anak yang mau menikah juga bagus supaya diingatkan anaknya terkait masalah ayat 34 ini nanti. Ini ayat yang penting dalam membangun rumah tangga. Ya, mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penting sekali ayat ini. Termasuk juga di situ ayat yang pernah kemarin sempat heboh di medsos, masalah suami mukul istri. Ya, nanti kita bahaslah kalau di ayat itu. Gimana sih sebenarnya kedudukan mukul-mukul nih? Gitu ya. Baik, jadi jamaah salat maghrib sekalian, sampai ayat 33 yang akan datang insyaallah ayat 34. Semoga dipanjangkan umur, disehatkan selalu. Kita sudahi kajian kita dengan membaca kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.